Shalom Kahal Kids, salam dahsyat di dalam Tuhan Yesus. Wow, sudah lama kita tidak ketemu, sudah beberapa bulan kita tidak beribadah di gereja atau gedung roti jelai karena pandemi COVID-19. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita percaya bahwa setiap hari, setiap waktu Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, hari ini kita akan merayakan Natal, meskipun Natal kita kali ini kita rayakan tidak secara bersama atau kita merayakan secara online, tapi tidak apa-apa. Kita percaya, atau Kahal Kids harus percaya bahwa Tuhan Yesus bisa hadir dimanapun kita berada. Amin. Percaya? Om Yos percaya bahwa Tuhan akan melawat kalian dimanapun kalian berada. Nah, Natal kita kali ini diberi judul Persembahanku. Nah, anak-anak Kahal Kids yang menonton atau yang mengikuti ibadah Natal hari ini, persiapkan dirimu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita sama-sama merayakan Natal hari ini dengan hati yang mengasihi Tuhan. Om Yos mau mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kahal Kids, dimanapun anak-anak Kahal Kids berada, jumpa lagi dengan Om Aku. Ya, meskipun kita tahu saat ini kita semua bisa beribadah di rumah masing-masing melalui online, tapi Om Aku percaya, dan kalian juga harus percaya semua masing-masing bahwa Tuhan itu tetap hadir, Tuhan tetap menjamah setiap kita. Ya, memang keadaan seperti ini, kita mau gimana? Kita tetap harus bersyukur, percaya Tuhan tetap memelihara kita. Ya, di sini Om Aku juga mewakili para mentor mengucapkan Selamat Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Kahal Kids, ketemu lagi dengan Kak Awi di kesempatan yang berbahagia ini. Kenapa berbahagia? Karena kita semua hari ini merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Nah, sebelum mulai acara, kita mau berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau kami masih boleh merayakan hari kelahiran-Mu. Tuhan, hari ini kami mau mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang siapa yang siap memuji Tuhan? Yuk, di rumah semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau pujikan Hai Mari Berhimpun. Kita mau berkumpul bersama-sama. Kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Yuk, berdiri ya. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala
setelah kita muji Tuhan, Kak Afi mau jelasin dulu nih ke adik-adik tema Natal kita pada hari ini. Nah, temanya adalah persembahanku. Apa? Persembahanku. Nah, ayatnya diambil dari Matius 2 ayat 11. Kak Afi bacakan ya, Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, seperti orang Majus itu, kita pun mau mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki kepada Tuhan. Kalaupun kita masih kecil, kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi, apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup kita ya, adik-adik semua. Nah, sekarang kalian sudah paham ya ayatnya. Coba kalian renungkan terus selama Natal ini, supaya kalian bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke, adik-adik, setelah kita tahu bahwa tema Natal kita adalah persembahanku, sekarang kita mau siap-siap nih untuk mendengarkan persembahan terbaik yang sudah disiapkan oleh semua teman-teman kita dari 3 pos KH Kids, yaitu ada pos Padesan, ada pos Karanganyar, dan ada pos Ronggolawe. Wah, seru banget kan? Siapa yang gak siap untuk menonton? Oke, buka telinganya, buka matanya, fokus, kita mau lihat bersama-sama dan bersuka cita bersama-sama untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Oke, kita sambut penampilan dari Padesan, Karanganyar, dan Ronggolawe.
Di malam gelap, bintang bersinar terang. Berita suka telah datang dari malaikat surgawi, mewartakan hal lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Cahaya gemerlap memandu kaum Majus mencari raja mulia. Emas dan mur serta manyan dibawa untuk diserahkan kepadanya. Mari teman, angkat suaramu, nyanyikan terus pujian bagi penebus. Karena besar anugerahnya kepada kita, umatnya.
Shalom anak-anak, wah senang ketemu lagi ya. Kita merayakan Natal sekarang ini. Sebentar kita mau dengar firman, tapi kita mau berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan sekarang ini kami boleh mendengar firman-Mu, belajar firman-Mu. Tolong kami semua, juga setiap anak-anak-Mu, ya pengurapan daripadamu Tuhan, turun atas setiap kami semua, untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu, mengerti firman-Mu, dan kami boleh jadi pelaku firman-Mu yang kuat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Tante senang sekali bisa membagikan firman di sini, merayakan Natal di sini. Tapi aneh ya memang, perayaan Natal tahun ini kita bertemunya di udara. Ya, biasanya kita kumpul bareng-bareng sama-sama, ya. Tapi sekarang kita bertemunya di udara. Ya, nggak apa-apa ya. Ya. Firman ini tadi sudah dibacakan oleh Kak Afi ya, dari Matius 2 ayat 11 ya, Tante bacakan lagi. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat dari ayat ini, masuklah mereka itu. Mereka itu siapa ya? Kalian tahu? Mereka itu adalah orang-orang Majus. Orang-orang Majus yang datang disebutkan dari negeri timur. Loh, negeri timur tuh di mana ya? Bukan Jawa Timur loh. Ya, tapi ternyata kalau menurut penelitian dari daerah Persia atau sekarang ini negara Iran. Dan Tante tanya sama Mbah Google itu kalau dari daerah Iran sampai ke Israel itu berapa kilometer ya? Ternyata 2000 kilometer lebih. Jauh loh. Ya, kalau naik pesawat sekarang kita bisa berjam-jam. Tapi enak kan kalau di pesawat ya toh, tinggal duduk. Ada AC-nya, nanti ada makanannya, walaupun duduk berjam-jam tidak apa-apa ya. Tapi ini mereka naik unta, nggak ada mobil zaman dulu, ya. Boro-boro pesawat, mobil nggak ada, mereka naik unta. Loh siapa di sini anak-anak yang pernah naik unta? Tante juga pernah naik unta, kelihatannya senang ya, menyenangkan ya, lucu ya naik unta gitu. Tante juga pernah naik unta, tapi kalau menurut Tante naik unta tuh nggak enak. Kenapa? Unta kan ada itunya kan, ada kayak tulang-tulangnya. Kalau jalan begini, lama-lama capek loh ini. Kalau jalan begini-begini terus. Dan kalau anak-anak mungkin kalau di kebun binatang naik unta paling 5 menit, ya toh. Paling lama 10 menit lah. Tapi orang-orang Majus ini mereka naik unta setiap hari. Berjam-jam mereka naik unta, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan diperkirakan sampai berbulan-bulan. Karena jaraknya ribuan kilometer. Jadi mereka harus naik untanya lama sekali. Dan tidak cuma lama. Mereka juga harus melewati padang gurun. Di padang gurun itu kalau panas, kalau siang panas sekali. Panasnya bukan main. Tapi kalau pagi dingin sekali. Ya, dan mereka itu menjalani hal seperti itu. Berbulan-bulan lamanya. Untuk apa? Karena mereka melihat ada bintang. Dan menurut karena ahli Majus ini adalah ahli perbintangan, jadi disebut orang yang pandai zaman dulu. Orang yang punya pengetahuan yang banyak sekali. Dan mereka tahu arti bintang itu. Arti bintang itu adalah seorang raja yang besar yang baru lahir. Baru lahir ya, maaf. Dan dikatakan mereka mengatakannya Raja Yahudi yang baru lahir. Tapi kok aneh ya, Tante merenungkan mikir-mikir. Sebetulnya orang Majus ini bukan orang Yahudi. Ya, orang Persia. Mereka tidak kenal Allahnya Israel. Tapi mereka kok mau ya? Mereka datang jauh-jauh naik unta. Berbulan-bulan lamanya. Melewati padang gurun, kepanasan, kedinginan. Untuk apa? Untuk menyembah Raja Yahudi yang baru lahir ini. Nah sekarang kalau Tante merenungkan hal ini, mereka sadar kalau raja yang mereka temui adalah bukan raja biasa, tapi raja di atas segala raja, raja yang besar, raja yang maha besar. Itu sebabnya mereka merasa pantas, mereka merasa layak untuk datang jauh-jauh, ya, naik unta berbulan-bulan. Dan mereka tidak hanya kepanasan, tidak hanya kedinginan, mereka juga menghadapi bahaya dari perampok. Kenapa? Karena mereka membawa harta benda.
yang akan jadi persembahan itu. Dan kalau mereka bawa harta benda, ada ancaman perampok yang akan merampok mereka di perjalanan. Tapi mereka tidak takut. Mereka terus melakukan perjalanan itu dengan dikatakan di Alkitab melihat bintang. Nah kalau tante sekarang kalau kita semua lihat bintang kan kita enggak ngerti apa-apa ya. Itu bintang itu artinya apa. Tapi mereka tahu dan tante cuma belajar dari sini. Tuhan sendiri yang berperan di sini. Tuhan memakai bintang untuk mereka, untuk membawa mereka bertemu dengan Raja Yahudi yang baru lahir ini. Raja yang besar yang baru lahir ini. Dan tante sekarang mau mengajak kalian semua anak-anak. Belajar dari semangat orang Majus ini. Kalau kita lihat orang Majus ini mereka menghadapi kesulitan dalam perjalanan. Menghadapi keletihan dalam perjalanan. Tapi mereka terus mau lakukan itu hari demi hari. Untuk menyembah sang raja itu. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Anak-anak mungkin yang sekarang ini sekolah minggu kan gak pernah ke gereja ya toh, di rumah. Nah sekarang mungkin anak-anak ada yang ngeluh enggak? Aduh sekarang sekolah minggunya gak enak. Kalau nyanyi cuma sendirian gak enak nyanyi sendirian. Kalau biasa kalau dulu sekolah minggu kan kita rame-rame, tepuk tangan rame-rame, loncat-loncat rame-rame. Sekarang sendirian di rumah rasanya kok aneh ya. Itu kesulitan yang kecil buat kita. Kenapa? Kita masih bisa melakukan hal itu. Walaupun keadaannya tidak enak. Tapi yang dilakukan sama orang Majus ini lebih lagi. Ya, mereka melakukan perjalanan yang jauh menghadapi ancaman perampok. Tapi semuanya mereka lakukan. Sampai akhirnya dikatakan di Matius 2 ayat 11 tadi. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Melihat anak itu yaitu Tuhan Yesus bersama ibunya. Dan dikatakan mereka sujud menyembah. Bagaimana dengan kita? Apapun keadaan kita sekarang ini. Mungkin keadaannya gak enak sekolah minggunya. Ya, mau nyanyi kok gak enak. Dengar firman kok rasanya gak seru kayak dulu. Kita belajar dari orang Majus. Apapun keadaan kita sekarang. Kesulitan apapun juga. Mari kita tetap semangat. Ambil semangatnya orang Majus ini. Tetap terus menyembah Tuhan. Tetap terus memuji Tuhan. Tetap terus mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Seperti orang Majus ini. Mereka mengadakan perjalanan jauh untuk menyembah. Dan mereka tahu kalau yang mereka sembah itu bukan raja yang biasa. Tapi raja di atas segala raja. Dan anak-anak juga tahu. Kita juga menyembah dia. Raja segala raja. Tuhan segala Tuhan. Nah sekarang kalau kita mau menyembah dia, mari kita lakukan dengan semangat. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, apapun juga keadaan kita sekarang walaupun tidak enak, apapun juga kesulitan kita sekarang ini, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ikuti setiap sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Ya, nyanyi dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan selain itu, kita baca ayat selanjutnya ya. Dikatakan sesudah mereka menyembah dia, dikatakan mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepada Tuhan Yesus, ya, kepada anak itu, pada raja yang baru lahir itu, persembahan mereka yaitu emas, mur, dan kemenyan. Dan 3 benda ini adalah harta benda yang waktu itu adalah sangat berharga. Sangat bernilai. Jadi artinya dengan kata lain mereka ini mempersembahkan harta benda yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Harta benda yang terbaik untuk raja yang baru lahir ini. Nah sekarang kita juga mau belajar seperti mereka. Ayo kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Tidak cuma waktu sekolah minggu. Tapi setiap hari kita lakukan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik. Kalau kalian berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa mungkin berdoa untuk orang tua, untuk keluarga, atau mungkin ada yang mau berdoa untuk gereja, untuk berdoa untuk siapapun juga. Berdoa yang sungguh-sungguh. Membaca Alkitab, baca Alkitab sungguh-sungguh. Mengikuti sekolah minggu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan semua itu menyukakan Tuhan. Ya, ketika kita melakukan yang sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena persembahan yang terbaik bagi Tuhan untuk kita semua anak-anaknya adalah hidup kita. Adalah
keadaan kita semuanya, memberikan waktu kita, pikiran kita, semua usaha kita berikan untuk Tuhan. Ketika kita memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan, Tuhan akan disukakan dengan hal itu. Dan selain itu, ya, dalam hidup sehari-hari kita mungkin karena anak-anak kan masih belajar, masih sekolah ya toh. Kalian mungkin mendapat tugas sekolah, ya, menghadapi ulangan, menghadapi apapun juga, lakukan yang terbaik. Nggak enak sekarang sekolahnya kalau lewat online, enak diajar sama guru langsung seperti dulu. Ya, sekarang keadaannya seperti ini. Ya, tetap lakukan yang terbaik, tetap punya semangat seperti orang Majus itu. Keadaannya nggak enak, tetap lakukan yang terbaik. Ya, lakukan tugas yang terbaik atau tugas yang dari orang tua. Siapa di sini yang suka diberi tugas oleh orang tua? Nyapu rumah, cuci piring. Ya, anak-anak yang sudah mulai besar mungkin bisa melakukannya. Lakukan yang terbaik. Tidak usah ngomel-ngomel, aduh aku lagi banyak tugas ini kok disuruh terus. Tapi kita bisa melakukan apapun juga. Kalau kita melakukan yang terbaik, kita lakukan dengan sukacita apalagi. Orang tua kita senang, terlebih lagi Tuhan disukakan. Anak-anak mau kan hidup menyukakan hati Tuhan, kita pasti mau melakukan untuk menyukakan hati Tuhan. Kenapa? Ketika Tuhan tersenyum, melihat adik-adik semua, hidup kita semua akan diberkati. Ya, mari sekarang kita mau berdoa dan Tante mau mengajak anak-anak sekalian. Kita mau memperbaharui persembahan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita semua mempersembahkan hidup kita, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh seperti orang Majus itu, dan memberikan apa yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan seperti orang Majus itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami bisa belajar dari orang Majus, mereka yang sudah melakukan, mengusahakan Tuhan yang terbaik, untuk mereka boleh menyembah Engkau dan memberikan persembahan yang terbaik, meskipun segala kesulitan mereka hadapi. Tuhan, kami juga anak-anak-Mu di Kahal Kids ini, mau juga Tuhan, seperti orang Majus ini, mempunyai semangat, mengatasi segala keadaan, kesulitan apapun juga, kami selalu memberikan yang terbaik kepadamu, mengusahakan yang terbaik, menyembah Engkau dalam apapun juga Tuhan, mengikuti setiap sekolah minggu dengan semangat Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, ingatkan setiap anak-anak-Mu, setiap kali kami Tuhan mengikuti sekolah minggu, biar kami boleh bersemangat Tuhan. Apapun juga yang kami lakukan, kami boleh lakukan yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu. Hidup kami sudah Kau tebus untuk menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami persembahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom anak-anak KHL yang dikasih di dalam Tuhan. Seperti biasa, para mentor kali ini juga mau membagi hadiah lagi untuk para anak-anak KHL dengan menjawab kuis. Ya, Om Aku akan bagikan soal kuis yang nanti dijawab. Pembacaan diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ya, ini tentang kelahiran Tuhan Yesus. Terus ada orang Majus yang datang untuk ke tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Ya, orang Majus datang dari timur pergi ke Bethlehem. Nah, pertanyaan nomor 1. Berapa jarak kira-kira yang ditempuh oleh orang Majus dari timur sampai menuju ke Bethlehem dalam kilometer? Om Aku juga nggak tahu kalau tepatnya. Jadi plus minus yang nanti yang paling mendekati, jawaban yang paling mendekati itu yang benar. Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, orang Majus itu datang kan tidak cuma tangan kosong. Dia mempersembahkan sesuatu. Saat datang ke tempat Tuhan Yesus dilahirkan, dia habis menyembah, dia memberikan persembahan. Nah, apa itu persembahannya? Ya, itu pertanyaan kedua. Persembahan apa yang dibawa oleh orang-orang Majus? Yang ketiga, kalau kita tahu Tuhan itu datang ke dunia itu untuk menyelamatkan kita, Allah mengaruniakan anaknya, itu berarti kan Allah itu baik sekali bagi kita. Apa yang kita lakukan membalas kebaikan Allah kepada kita? Itu pertanyaan yang ketiga. Ya, Om Aku cuma 3 pertanyaan, itu nanti juga akan mendapat hadiah. Mungkin kita akan memberikan 5 hadiah dan 1 hadiah utama. Ya, jawaban dikirim malam ini juga, harus hari ini jam 7 atau jam 19 malam. Ya, dikirim ke WA Om Mul. Nanti WA-nya ada di sini ya. Ingat, jangan sampai lewat jam 19 atau jam 7 malam. Itu KHL Kids. Om Aku tunggu jawabannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi sudah dengarkan firman-Nya tentang orang Majus yang mempersembahkan persembahan terbaik untuk Yesus. Oke, kalian ingat-ingat terus dan kalian renungkan siang dan malam ya. Sekarang Kak Afi mau bagikan sesuatu yang luar biasa, yaitu ayat hebat. Oke, siapin Alkitabnya. Kita mau buka di Roma 12 ayat 1. Ayo kita buka bersama-sama, kita baca sama-sama ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kalian baca berulang-ulang ya, sampai kalian paham betul. Oke, siap? KHL Kids pasti bisa. Nah, sekarang Kak Afi punya pengumuman nih. Yang pertama, tanggal 27 besok, hari Minggu, kita nggak ada ibadah online ya. Jadi kita libur, kalian bisa terus memuji Tuhan di rumah, tapi kita nggak bertemu bersama-sama dengan teman-teman. Nah, kita akan ketemu lagi minggu depannya, yaitu di tahun yang baru, tahun 2021, dengan semangat yang baru, tanggal 3 Januari. Ingat-ingat ya, yang belum subscribe YouTube kita, channel YouTube kita, jangan lupa subscribe ya, KHL Kids Semarang. Jadi kalian dapat notifnya kalau ada unggahan-unggahan baru dari para mentor. Oke? Nah, kalian tetap semangat ya di rumah, tetap berdoa, tetap baca firman, minta Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus memberkati ya. Damai sukacita Natal turun ke tengah-tengah keluarga kalian. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang dikasih Tuhan,
setelah kita semua mengikuti ibadah Natal pada hari ini, kita semua bersuka cita. Kita semua dapat berkat. Kita akan tutup ibadah Natal pada hari ini. Anak-anak tutup matanya, kita akan terima berkat. Anak-anak yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga. Berkat berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, serta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak semua. Anak-anak, engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Engkau akan mempersembahkan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua kalinya. Semuanya yang percaya katakan, amin.